pagi sahabat entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu kita di channel kita ini, Entrepreneur. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana langkah kita kalau menjadi korban investasi bodong. Sebelumnya, di video yang lain sebelumnya saya sudah menyampaikan tips mengetahui ciri-ciri investasi bodong. Baik, sahabat entrepreneur, di saat ini masyarakat memang berpikir yang memiliki dana ya, mereka berpikir investasi. Tetapi banyak godaan-godaan, tawaran-tawaran, penawaran dari berbagai pihak untuk menanamkan modal atau berinvestasi pada satu bisnis ya, yang dikemas sedemikian rupa dengan laba yang menjanjikan ya, risiko yang katanya sangat minim, bahkan ada yang bilang risikonya nggak ada gitu ya. Lalu menawarkan investasi dan meminta Anda menyetor dana dalam jumlah yang tidak kecil ya. Beragam sih, dari laporan OJK itu ada investasi bodong itu yang mencari korban itu kalangan kecil malah ya. Setorannya nggak gede-gede, misalnya hanya 1 juta, 2 juta, 5 juta. Tapi ada juga yang kakap ya, sampai ratusan juta, miliaran ya. Dan anehnya banyak yang terjebak ya, banyak yang menjadi korban. Untuk itulah perlu disosialisasikan, dan saya pikir memang perlu agak sering bicara investasi bodong ini. Ini untuk membantu juga saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita jangan sampai menjadi korban. Karena apa? Kalau sudah menjadi korban, dana sudah disetor, itu agak sulit untuk meminta dana itu kembali dengan mudah, agak sulit ya. Kalau kita menjadi korban dari investasi bodong, atau saudara, teman Anda menjadi korban investasi bodong, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan ya terkait menjadi korban investasi bodong. Pertama adalah secara hukum itu bisa memanfaatkan dengan hukum perdata ya, karena ada kaitannya dengan perdagangan, dan bisa juga menjadi hukum pidana. Ya, Anda harus memahami betul ya seluk-beluk hukum tentang mengatasi masalah ini. Karena untuk membuat uang Anda kembali, Anda juga harus membayar pengacara ya, lawyer. Ya, kalau sendirian tentu berat, tapi kalau Anda bisa mengumpulkan banyak yang sudah jadi korban, lalu membuat satu komunitas, lalu komunitas itu yang mencari lawyer untuk menggugat ya investor bodong tadi atau pelaku bisnis bodong tadi, itu lebih baik. Pihak-pihak yang terlibat dalam satu bisnis itu pasti membutuhkan ya pegangan atau acuan yang sifatnya lebih resmi, bukan tentang janji saja atau itikat baik saja. Sebagai dasar hukum yang diciptakan untuk membantu memudahkan proses serta kegiatan perdagangan, maka di negara kita diatur dalam hukum perdata. Nah, hukum perdata ini membantu untuk penyelesaian yang terkait masalah bisnis atau perdagangan ya. Kalau Anda ingin menempuh jalur hukum perdata, ya Anda bisa memanfaatkan gugatan melalui hukum perdata dan membaca perundang-undangannya ya, pasal-pasalnya, atau Anda menyerahkan kepada lawyer Anda. Kemudian mengumpulkan korban lain itu juga perlu dari penipuan yang serupa. Misalnya ada komunitas yang menjadi korban, koperasi
yang terjadi di mana itu, Sulawesi ya, koperasi yang bodong itu. Juga ada bisnis bodong berupa emas ya, investasi perumahan bodong, dana sudah disetor, rumahnya nggak ada, udah bertahun-tahun rumahnya nggak didirikan ya. Ada kebun kurma, sudah investasi tapi kebun kurmanya nggak ada, nanam kurmanya pun nggak ada, tapi dana sudah disetor. Nah ini menjadi suatu masalah hukum. Apabila didiamkan ya Anda akan rugi karena uang Anda sudah setor. Kalau jumlahnya kecil mungkin orang ya ikhlas-ikhlas saja karena berpikir kalau menggugat secara hukum keluar biaya, waktu kesana sini, sementara ini lagi COVID ya capek, udahlah ikhlasin aja. Ya banyak juga yang akhirnya seperti itu, tapi kan Anda mengalami kerugian. Tapi banyak juga yang akhirnya menjadi diproses secara hukum ya, mengajukan hukum pidana. Dan ujung-ujungnya memang menjadi masalah hukum. Anda bisa saja menjadi saksi ya karena Anda korban. Anda bolak-balik ke pengadilan, ya Anda harus menyiapkan waktu ya, pergi ke pengadilan dari rumah Anda dalam situasi COVID ini ya, yang harusnya Anda mungkin istirahat atau apa. Ya coba pikir-pikirlah dampak yang akan terjadi. Jadi ini tidak mudah untuk menghadapi ketika kita menjadi korban investasi bodong. Ketika kita ikut, kita terbujuk ya karena teriming-imingi laba yang akan didapat itu besar. Namun setelah dijalankan itu tidak terjadi ya, tidak terjadi, laba tidak didapat, uang sudah disetor dan tidak kembali. Kalau jumlahnya kecil mungkin Anda bisa mengikhlaskan dan siapapun mungkin bisa mengikhlaskan. Tapi kalau jumlahnya cukup besar ya itu akan susah ya. Bisa jadi stres dampaknya ya. Ya kasihan yang menjadi korban. Untuk itulah Anda perlu dan kita perlu sosialisasikan ke teman, ke saudara ya, supaya mereka pada tahu bahwa jangan tergiur dengan tawaran-tawaran investasi yang aneh-aneh ya. Harus cek ke OJK. Saya tunjukkan lagi alamat untuk melapor ke OJK atau menanyakan ke OJK apakah bisnis ini betul terdaftar di OJK atau tidak, investasi ini ya terdaftar di OJK atau tidak. Sebab semua bisnis yang bersifat jasa keuangan itu wajib terdaftar di OJK. Dan orang bisa saja klaim bahwa dia terdaftar di OJK, tapi setelah dicek itu tidak terdaftar. Ya, Anda bisa tanyakan itu ke OJK. Mudah-mudahan informasi dari saya ini bermanfaat. Ya, ketika menjadi korban investasi bodong, ya Anda bisa menempuh jalur hukum perdata atau hukum pidana atau ya secara berkelompok membentuk komunitas korban investasi bodong itu, membayar pengacara untuk melakukan gugatan. Dan harus menyiapkan waktu untuk proses pengadilan ya. Kalau Anda menjadi saksi sebagai korban, tentu Anda harus datang ke pengadilan sebagai saksi bersaksi. Siapkan waktu Anda untuk bolak-balik ke pengadilan ya. Ya sampai proses gugatan selesai. Intinya yang saya gambarkan adalah bila menjadi korban investasi bodong, dampaknya tidak sederhana. Untuk itulah sebelum itu terjadi, lebih baik mikir-mikir dulu 1000 kali untuk ikut investasi yang tawaran-tawaran investasi yang tidak jelas ya. Jangan langsung terbujuk dengan iming-iming laba raksasa, jadi kaya raya dan lain-lain. Demikian sahabat entrepreneur, jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah. Semoga Anda sehat selalu, semoga Anda selalu berlimpah rezeki, Anda kaya, saya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.